إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وجميع أمته ونخص خصوصا الشيخ أبو بكر سطوتبياتي الشيخ زين الدين المالباري سنجي يجي مختار شفاته وإن جميع من حضروا في هذا المجلس المبارك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونفعنا ما دنا في علومه وفي مدد في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو تشهد أول أي الواجب منه في تشهد الأخير أو بعضه ولو كلمة وقعوده وسورة تركه وحده كقيام القنوت ألا يحسنهما إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما فإذا ترك أحدهما sajada. Kita masih membahas tentang sunnah ab'ad di dalam sholat. Kemarin kita membahas tentang sujud sahwi. Artinya sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena terjadi sesuatu di dalam sholat. Di antara penyebab sujud sahwi adalah apabila seseorang ketika sholat meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, di antara sunnah ab'ad itu yang pertama adalah tasyahud awal. Definisi tasyahud awal yang termasuk bagian daripada sunnah ab'ad itu adalah tasyahud yang wajib pada saat tasyahud akhir. Artinya bacaannya sampai kepada kalimat sholawat Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ. Itu yang wajib dibaca ketika tasyahud akhir. Jadi sesuatu yang wajib dibaca saat tasyahud akhir itu menjadi bagian yang termasuk dalam tasyahud awal yang apabila ditinggalkan maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika seseorang meninggalkan bacaan tasyahud awal atau meninggalkan sebahagian dari tasyahud awal, walau kalimatan, walaupun cuman dengan satu kalimat. Misalnya tasyahud awal dibaca tapi tidak sempurna. Ada yang ditinggalkan walaupun cuma dengan satu kalimat saja. Bahkan di sini dikatakan walaupun cuma ketinggalan wawu pada saat mengucapkan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wanya nggak dibaca. Cuman asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketinggalan wa saja. Itu berarti ketinggalan sebahagian dari tasyahud awal yang termasuk bagian yang menyebabkan seseorang sunnah melakukan sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya wa qu'uduhu. Yang termasuk bagian daripada sunat ab'ad itu adalah duduk dalam rangka membaca tasyahud awal. Artinya wa qu'udut tasyahudi fahuwa
ba'dun minal abu'ati qiyasan ala tasyahud. Jadi kalau seseorang membaca tasyahud awal tapi tidak dalam keadaan duduk, berarti dia juga meninggalkan salah satu dari sunat abu'at. Misalnya habis seseorang melakukan sujud yang kedua, kemudian dia langsung berdiri, belum membaca tasyahud awal. Akhirnya tasyahud awalnya dibaca saat berdiri sebelum membaca Fatihah. Maka ini juga ketinggalan duduk saat membaca tasyahud awal. Maka itu juga bagian dari sesuatu yang menyebabkan seseorang sunnah mengganti dengan sujud sahwi. Karena duduk pada saat membaca tasyahud awal itu bagian daripada sunnah abu'ad. It yusanu ayyajlisa wa yakifa biqadrihi ma fa'idha taraka ahadahuma sajada. Karena seseorang ketika membaca tasyahud awal, maka seseorang itu sunnah dilakukan atau melakukan duduk pada saat membaca tasyahud awal. Dan duduknya itu termasuk hukumnya adalah sunnah abu'ad. Sunnah yang apabila ditinggalkan maka diganti dengan sujud syahwi. Kemudian yang ketiga, bagian daripada sunnah abu'ad adalah wa kunutu rotibin au ba'duhu wa huwa kunutu subhi wa witrinis fi Ramadan duna kunutin nazilah. Yang dimaksud di sini adalah kunut pada saat sholat subuh. Kunut, doa kunut pada saat sholat subuh itu menurut madhab Imam Syafi'i adalah hukumnya sunnah. Dan sunnahnya termasuk dalam kategori sunnah abu'ad yang apabila ditinggalkan maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Kunut pada saat sholat subuh. Akan tetapi bagi mereka yang bermadhab Imam Hanafi, maka madhab Imam Hanafi menganggap bahwasanya kunut pada saat sholat subuh itu bukan bagian dari sunnah abu'ad. Sehingga Al-Hanafiyah, golongan umat Islam yang mengikut madhab Hanafi, tidak melakukan doa kunut. Sebagaimana kalau kita umroh atau haji, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu mengikut kepada madhabnya Imam Hanafi yang sama dengan madhabnya Imam Hambali, maka tidak membaca doa kunut pada saat sholat subuh. Bagi yang bermadhab Imam Syafi'i, maka kunut sholat subuh termasuk bagian daripada sunnah abu'ad. Dan juga yang termasuk sunnah abu'ad adalah doa kunut pada saat sholat tarawih setelah lewat dari separuh bulan Ramadan. Jadi pada hari ke-16, malam ke-16 dan seterusnya, maka pada saat sholat witir, pas sholat tarawih, witirnya itu sunnah membaca doa kunut. Dan itu termasuk bagian daripada sunnah abu'ad. Nah, untuk doa kunut yang dibaca pada saat sholat witir setelah separuh dari bulan Ramadan, maka ini sepakat para ulama mengatakan itu adalah bagian dari sunnah abu'ad. Sehingga kalau seandainya kita tidak sempat jamaah sholat tarawih pada malam ke-16 sampai akhir Ramadan, maka ketika kita melaksanakan sholat tarawih kemudian ditutup dengan witir, maka witir yang terakhir itu kita sunnah membaca doa kunut. Dan itu sepakat para ulama menganggap itu bagian daripada sunnah abu'ad. Tidak ada pengecualian dalam hal ini. Nah, kunut yang dibaca dalam hal ini adalah kunut yang lazim kita baca, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait,
wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Kemudian itu bagian daripada doa. Sehingga kalau kita membaca doa kunut berarti kita ini memohon kepada Allah agar mendapatkan petunjuk. Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikan petunjukmu kepadaku sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk kepadanya. Wa afini fiman afait, ya Allah sehatkan sejahterakan diriku sebagaimana orang-orang yang telah engkau sehatkan dan engkau sejahterakan. Wa tawallani fi man tawallait, ya Allah berikan kekuasaanmu kepadaku sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan kekuasaan kepadanya. Wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait, ya Allah berikan keberkahan terhadap rezeki yang telah engkau berikan kepadaku sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada orang-orang yang telah engkau berikan rezeki kepadanya. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, ya Allah lindungilah aku, jauhkanlah aku dari api neraka sebagaimana orang-orang yang telah engkau jauhkan dari api neraka. Ini kan bagian dari doa-doa yang luar biasa. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, itu bukan bagian dari doa. Maka bacanya kalau kita sholat berjamaah dibaca masing-masing, karena itu bukan bagian daripada doa. Itu bagian daripada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sholat berjamaah subuh, imam pada saat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu tidak membaca secara keras karena itu bukan bagian daripada doa, akan tapi itu bagian daripada pujian, maka kita membaca masing-masing. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin, itu juga bagian daripada doa walaupun itu redaksinya sholawat, tapi sholawat pada dasarnya adalah doa memohon kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada baginda Rasulullah. Sehingga kita juga yang jadi makmum sunnah membaca amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Nah, kalau pada saat musimnya terjadi bencana ditambah dengan doa yang ada kaitannya dengan kunut nazilah. Kunut nazilah, Allahumma salim, kalau misalnya kita mendoakan kepada saudara kita yang ada di Palestina, itu juga bagian daripada kunutnya adalah kunut nazilah, merupakan doa yang intinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keselamatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, itu boleh digabungkan setelah doa kunut, namanya doa kunut nazilah. Nah, doa kunut itu bagian daripada sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya wa qiyamuhu ay wa yasjudu tariqul kunuti tab'an di imamihil Hanafi awil iqtidaihi fi subhi bi musallin sunnatuha alal aujuh. Dan termasuk bagian daripada sunnah ab'ad adalah berdiri saat membaca doa kunut. Berdiri pada saat membaca doa kunut itu bagian daripada sunnah ab'ad. Jadi tidak hanya bacaan doa kunutnya, tapi doa kunut juga dibaca dalam keadaan berdiri. Apabila seseorang melakukan sholat kemudian membaca doa kunutnya tidak dalam keadaan berdiri, berarti dia tetap disunatkan mengganti dengan sujud sahwi. Karena berdiri saat membaca doa kunut itu bagian daripada sunnah ab'ad. Kemudian yang berikutnya wa sholatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma. Membaca sholawat Nabi setelah bacaan tasyahud dan setelah doa kunut. Itu bagian daripada sunnah ab'ad. Sehingga pada saat tasyahud awal, setelah kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad,
itu termasuk bagian daripada sunnah ab'ad. Maka tadi di awal dikatakan bagian daripada tasyahud awal yang hukumnya sunnah ab'ad itu adalah yang wajib dibaca saat tasyahud akhir. Sementara yang wajib dibaca saat tasyahud akhir itu sampai kepada bacaan sholawat. Berarti membaca sholawat setelah tasyahud awal, pada saat tasyahud awal itu bagian daripada sunnah ab'ad. Dan juga membaca sholawat Nabi setelah doa kunut itu bagian daripada sunnah ab'ad. Maka doa kunut ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Itu bagian daripada sholawat yang dibaca setelah doa kunut. Maka itu juga termasuk bagian daripada sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Ini jadi bagian-bagian daripada sunat ab'ad. Itu ada tasyahud awal, kemudian duduk pada saat tasyahud awal, kemudian doa kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada Ramadan setelah tanggal 15, artinya setelah pertengahan Ramadan sampai akhir, dan juga berdirinya untuk membaca doa kunut, itu bagian daripada sunnah ab'ad. Dan termasuk membaca sholawat Nabi setelah tasyahud awal dan sholawat Nabi setelah doa kunut itu juga bagian daripada sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Kemudian penyebab daripada sujud sahwi yang berikutnya adalah wali syakin fihi ay fi tarkibadin mimma marro muayyanin kal kunuti hal fa'alahu li anal asla adamu fi'lihi. Apabila seseorang ragu apakah dia sudah melakukan sunnah ab'ad atau belum. Misalnya ada orang pada saat rakaat kedua sholat maghrib atau sholat isya atau sholat yang 4 rakaat. Kemudian pada saat berdiri pada rakaat yang ketiga, dia ragu, tadi saya sudah tasyahud awal atau belum. Kalau ini terjadi saat dia sholat sendiri atau menjadi imam. Saat sholat sendiri atau menjadi imam, setelah berdiri pada rakaat ketiga, dia ragu, tadi saya sudah membaca tasyahud awal atau belum. Kalau itu yang terjadi maka kita harus meyakini bahwa kita belum membaca tasyahud awal. Kenapa? Sebab al-aslu baqa'u makana ala makana. Secara kaidah fikih teorinya adalah asal itu tetapnya sesuatu pada sesuatu. Sehingga kalau kita ragu apakah saya sudah membaca tasyahud awal atau belum, berarti asalnya adalah belum. Maka dikembalikan kepada asal. Al-aslu. Nah, kalau ragu apakah sudah batal atau belum bagi orang yang punya wudhu, maka diyakini yang belum. Karena asalnya memang belum batal. Misalnya kita ini mau sholat, tapi kita yakin tadi pagi kita wudhu. Cuman di perjalanannya tadi sudah batal atau belum? Tadi saya sudah pipis atau belum? Sudah buang angin atau belum? Sudah sentuhan laki perempuan atau belum? Kemudian kita hendak melakukan sholat, ragu, tadi saya sudah batal atau belum? Kalau itu yang terjadi maka aslinya adalah kita belum batal. Berarti kita harus yakini bahwa kita belum batal. Sebab al-yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan tidak akan dapat dihilangkan dengan keraguan. Sehingga kalau ragu saya sudah wudhu atau belum, asalnya adalah belum wudhu, berarti harus wudhu. Tapi kalau ragu saya sudah batal atau belum, berarti asalnya belum batal, berarti nggak perlu wudhu. Jadi kalau seseorang ragu apakah sudah melakukan sunnah ab'ad atau belum, ragu ini, saya tadi sudah ab'ad atau belum. Atau sudah dalam keadaan sujud yang kedua ragu, tadi saya sudah baca doa kunut atau belum.
Berarti dalam kondisi yang seperti ini maka dikembalikan kepada asalnya. Asalnya adalah belum, sehingga nanti orang itu sunnah melakukan sujud sahwi. Sujud yang dilakukan karena lupa sesuatu di dalam sholat. Walau nasiya mungfaridun au imamum ba'dun kata syahudi awalin au kunutin wa talabbasa bi fardin min qiyamin au sujudin lam yajuz lahu al-audu ilaihi fa in adalahu bada intisobin au wad'i jabhatihi amidan aliman bi tahrimihi batalat sholatuhu. Kalau seseorang yang sholat munfarid atau menjadi imam, dia lupa belum melakukan sunnah ab'ad seperti tasyahud awal atau doa kunut, sementara dia sudah melakukan sesuatu yang fardu. Bagi orang yang lupa belum membaca tasyahud awal, posisinya sudah berdiri sempurna. Dan bagi orang yang lupa belum membaca doa kunut, posisinya sudah posisi sujud, dahinya sudah menempel di tempat sujud. Maka dalam kondisi yang seperti itu dia tidak diperbolehkan untuk kembali pada posisi yang sebelumnya untuk melakukan sunnah ab'ad. Orang lupa tasyahud awal, posisinya sudah berdiri, kemudian baru dia ingat saya belum membaca tasyahud awal, maka tidak boleh duduk kembali membaca tasyahud awal. Kalau itu dilakukan berarti sholatnya batal. Kalau dia tahu bahwasanya itu tidak boleh. Kenapa batal? Karena dia melakukan sesuatu yang sunnah dan meninggalkan sesuatu yang wajib. Berdiri rakaat ketiga itu rukun daripada sholat, sementara membaca tasyahud awal itu adalah sunnah. Kalau dia sudah di posisi berdiri sempurna pada rakaat ketiga, kemudian dia tinggalkan dan kembali sujud untuk kembali duduk untuk membaca tasyahud awal, berarti orang ini meninggalkan sesuatu yang fardu dan melakukan sesuatu yang sunnah. Meninggalkan yang fardu untuk mengejar yang sunnah, maka itu hukumnya tidak boleh, sehingga kalau tahu bahwasanya itu nggak boleh, sholatnya menjadi batal. Maka kalau ini bagi orang yang sholatnya munfarid atau sholatnya menjadi imam. Alhamdulillah. Tapi kalau jadi makmum maka wajib untuk kembali. Karena makmum wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Misalnya kita jadi makmum, sholat berjamaah. Pada saat imam membaca tasyahud awal, kita agak ngantuk, kemudian terlanjur berdiri. Taunya ternyata masih membaca tasyahud awal. Maka kita harus segera kembali untuk duduk untuk membaca tasyahud awal. Kalau sholatnya menjadi makmum, karena mengikuti apa yang dilakukan oleh imam pada saat sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Nah, ketika imam sudah terlanjur berdiri, kemudian makmum posisinya masih dalam keadaan duduk istirahat, harusnya membaca tasyahud awal. Kemudian makmum membaca subhanallah, imamnya sudah terlanjur berdiri, kan imam gak boleh duduk, kalau duduk sholatnya menjadi batal. Nah, dalam hal ini makmum bagaimana? Makmum ya harus ikut berdiri. Kalau kemudian makmumnya kemudian tetap duduk, maka dia harus niat namanya mufarokoh. Niat memisahkan diri dari imam, kemudian dia membaca tasyahud awal dan melanjutkan sholatnya sendiri. Tidak lagi tergantung ngikut kepada imam. Cukup dengan dalam hati membaca, saya niat pisah dari imam karena Allah, kemudian lanjutkan sendiri, maka itu juga tetap sah sholatnya. Jadi ini dalam kondisi kita menjadi makmum. Tapi kalau sholatnya sendirian, maka kalau lupa jangan kembali untuk melakukan yang sunnah, sementara kita masih dalam keadaan melakukan sesuatu yang rukun atau yang wajib. Kemudian yang berikutnya,
yang termasuk bagian daripada penyebab melakukan sujud sahwi adalah walinak klimat lubin kauliin ghairi mubtilin nakolahu ila ghairi mahalihi walau sahwan ruknan kana kafatihatin wa tasyahudin au ba'do ahadihima au ghairu ruknin kasuratin ila ghairil qiyami wa kunutin ila ma qabla ruku' au ba'dahu. Nah, termasuk perkara yang menyebabkan seseorang melakukan sujud sahwi itu adalah ketika seseorang memindahkan rukun qauliyah pada tempat yang tidak semestinya, walaupun itu dilakukan secara lupa. Kafatihah wa tasyahud au ba'di ahadihima au ghairi ruknin kasuratin ila ghairil qiyami wa kunutin ila ma qabla ruku' au ba'dahu fil witri fi ghairi nisfi ramadan asani wa yasjudu lahu, seperti bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah ini kan seharusnya dibaca pada saat kita berdiri pada rakaat yang pertama atau kedua dan seterusnya. Ini pada saat berdiri kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah tidak pada saat dalam keadaan berdiri. Karena klihima ila ghairi mahalima wa ghairil qiyami fil awal. Misalnya kita membaca Fatihahnya sudah dalam keadaan ruku. Pada saat berdiri tadi kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ternyata begitu sudah ruku kita membaca surat Al-Fatihah pada saat kita ruku. Berarti ini memindahkan rukun qauliyah di dalam sholat pada bukan tempatnya. Termasuk juga tasyahud akhir. Yang seharusnya tasyahud akhir itu dibaca dalam keadaan duduk, tapi seseorang membaca tasyahud akhir pada saat dia sedang dalam keadaan sujud misalnya. Ini nanti memindahkan rukun qauliyah kepada tempat yang bukan pada tempatnya. Maka dalam kondisi yang seperti itu berarti seseorang itu nanti melakukan sujud sahwi. Walisahwi mayubtilu amduhu la huwa ay asahwu. Katatwi li ruknin qasirin wa qulil kalamin wa aklin wa ziyadati ruknin fi'liyin di annahu sallallahu alaihi wasallam sholla ad-duhra khamsan wa sajada li sahwi. Wa qisa bihi wairuhu wa kharaja bima yubtilu amduhu mayubtilu sahwuhu aidon kakalamin kathirin. Dan termasuk bagian daripada penyebab seseorang melakukan sujud sahwi adalah ketika seseorang itu lupa melakukan sesuatu, yang sesuatu itu apabila disengaja maka batal sholatnya. Walisahwi mayubtilu amduhu lahuwa. Tidak kalau dalam keadaan lupa maka itu tidak menyebabkan batal. Tapi kalau disengaja maka batal. Walisahwi ma yubtilu amduhu. Kalau sesuatu itu disengaja kemudian itu menjadikan batal. Kalau sesuatu itu lupa maka tidak batal. Maka itu adalah termasuk bagian yang menyebabkan seseorang sujud sahwi. Seperti kata twili ruknin qasirin. Memanjangkan rukun yang pendek. Rukun yang pendek itu apa? Di antara rukun yang pendek itu adalah iktidal. Iktidal itu termasuk bagian daripada rukun yang pendek. Karena sejatinya iktidal itu dilakukan untuk memisah antara rukun berdiri dan antara rukuk dengan sujud. Jadi antara rukuk dengan sujud dipisah dengan iktidal. Maka kalau seseorang memanjangkan iktidal, itu kalau dia sengaja jelas batal. Tapi kalau lupa maka tidak batal. Tapi nanti disunahkan melakukan sujud sahwi. Kalau lupa.
Jadi sesuatu kalau disengaja itu batal, tapi kalau lupa tidak batal, maka kalau itu dilakukan, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Termasuk juga waqalilu kalamin, bicara yang sedikit tapi lupa. Bicara sedikit tapi lupa. Kalau bicara sedikit itu sengaja, jelas batal sholatnya, tapi ini lupa. Lupa dia bicara, lupa kalau dia sedang sholat, maka itu nanti cukup diganti dengan sujud sahwi. Wa aklin, makan sedikit. Makan sedikit itu kalau sengaja tetap batal, tapi kalau lupa maka tidak batal. Tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Contoh, kalau misalnya kita ini habis makan daging, kemudian buru-buru nggak sempat gosok gigi. Ada sebagian daging itu yang nyelip di gigi, namanya selilit. Nah, selilit itu kan kecil. Selilit nempel atau berada di sela-sela gigi. Kemudian pada saat kita sholat, lidah kita bergerilya, muter-muter. Nah, ketemulah si selilit atau sisa daging itu kena, dapat campur ludah. Walaupun itu sedikit, kalau sengaja kita telan, maka batal sholat kita. Sengaja menelan. Walaupun sedikit. Tapi ini tidak sengaja, tertelan, tidak sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak batal, tapi nanti seseorang itu melakukan sujud sahwi. Karena sesuatu yang kalau disengaja batal, kalau dalam keadaan lupa tidak batal, kalau itu dilakukan maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Termasuk seseorang apabila sholat kemudian kelebihan rokaat. Sholat duhur yang sudah terjadi, udah terlanjur 5 rokaat. Ini bagaimana ini? Waduh, ini ternyata 5 rokaat ini. 5 rokaat. Udah selesai 5 rokaat ternyata. Bagaimana? Masa kita mau langsung kemudian lebih batal lah. Ini malah batal sholat kita. Maka dalam kondisi yang seperti itu kita kemudian melakukan duduk, kalau ingat langsung duduk, kemudian baca tasyahud akhir dan salam. Sebelum salam nanti disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Sebagaimana yang pernah terjadi dialami oleh baginda Rasulullah. Pada satu ketika Rasulullah itu melakukan sholat duhur. Tapi beliau melakukan sholat duhur itu 5 rokaat. 5 rokaat. Maka dalam hal ini Rasulullah kemudian melakukan sujud sahwi karena kelebihan rukun. Kemudian ada yang bertanya, loh Rasulullah itu kan orang terhebat. Ibadahnya itu paling hebat. Masa Rasulullah kok sholat duhur 5 rokaat lupa? Terus bagaimana? Jadi lupa yang dialami oleh Rasulullah itu bagian daripada sunnatullah yang intinya adalah memberikan pelajaran kepada kita umatnya. Dan itu memang merupakan sunnatullah. Sesuatu yang memang harus dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan satu ketika Rasulullah itu pernah satu ketika pas waktunya sholat subuh beliau itu ketiduran. Sehingga bangun-bangun sudah sekitar jam 8 pagi. Jadi ceritanya pada waktu itu ketika Rasulullah malam melakukan qiyamul lail bersama dengan sahabat Bilal bin Rabah. Ceritanya pada waktu itu. Nah kemudian Rasulullah terasa agak ngantuk, kemudian pesan kepada sahabat Bilal, ya Bilal tolong bangunkan aku nanti pada saat hendak melakukan sholat subuh. Bilal mengatakan, siap Rasulullah, saya akan qiyamul lail sampai subuh. Akhirnya ternyata sahabat Bilal pun tertidur. Begitu bangun sama-sama tertidur itu jam 8 pagi sekitar. Maka setelah jam 8 pagi itu kemudian Rasulullah terbangun bersama dengan Bilal, kaget, dan waktu itu kemudian Rasulullah mengambil air wudhu bersama dengan Bilal melakukan sholat jamaah bareng Bilal. Subuh dilakukan jam 8 pagi. Loh, Rasulullah kok sholat subuh jam 8 pagi? Ini memang sunatullah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Maka sebenarnya sholat qadha itu asalnya adalah sesuatu yang tidak dilakukan. Tapi karena memang Rasulullah pernah melakukan sholat qadha sampai 8 pagi subuhnya. Maka kemudian kalau kita mengalami hal yang seperti itu, solusinya adalah
ya segera lakukan sholat subuh walaupun jam 9 pagi. Asalkan memang kita benar-benar tertidur. Apakah yang seperti itu dosa? Tidak. Kalau benar-benar tidur. Misalnya malam minggu ini. Malam minggu kemudian malamnya ada acara. Makan-makan, kenyang. Pulangnya jam 1 malam. Satu keluarga tertidur semuanya pules karena perutnya kenyang. Habis acara dan ternyata ngantuk. Adzan subuh tidak dengar. Satu keluarga itu tertidur bangkong semuanya. Bangun-bangun jam 8 pagi. Satu keluarga ini. Kebetulan hari Minggu kan tidak kerja. Kalau tidak kerja itu biasanya tidurnya agak pules dan tidak ada niat kuat untuk bangun pagi karena besoknya kita libur. Bangun jam 8 pagi satu keluarga. Maka dalam kondisi seperti itu ya segera ketika bangun jam 8 atau jam 9 pagi segera ambil air wudhu kemudian sholat subuh. Dosa apa tidak yang seperti itu? Ya tidak. Karena sesuatu yang ditinggalkan saat sedang tidur itu tidak termasuk bagian yang berdosa. Karena orang yang sedang tidur itu tidak terkena hukum apa-apa. Tapi begitu terbangun maka kewajiban yang ditinggal saat dia tidur itu menjadi beban dan harus dilakukan. Maka lakukan sholat jam berapa bangun itu namanya sholat qadha. Qadha itu artinya sholat yang dikerjakan di luar waktu yang sudah ditetapkan. Itu berarti qadha. Termasuk mohon maaf apabila kita pernah merasa yakin kita ini pernah meninggalkan sholat. Yakin kalau kita pernah meninggalkan sholat. Bukan sholatnya tidak sempurna. Kalau kita dulu-dulu mungkin sholatnya ya sholat tapi tidak sempurna. Ini lain ceritanya. Ini benar-benar yakin kalau kita pernah meninggalkan sholat. Maka saat ini selagi kita masih ada kehidupan wajib hukumnya yang pernah kita tinggalkan itu untuk diqadha. Diqadha sekarang. Itu terjadi pada saat SMA dulu, masih zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman SMA. Terus gimana? Ya sudah, sekarang kita ingat, harinya lupa Pak, berapa hari? Ya kita kira-kira berapa hari kita pernah zaman jahiliyah itu kira-kira ya seberapa itu. Dikira-kira kalau kira-kira yang lebih, jangan kurang. Dikira-kira misalnya setahun dah zaman jahiliyah, ya sudah diqadha. Bagaimana cara mengqadha sholat? Mengqadha sholat itu tidak harus pada waktunya. Misalnya utangnya yang sering itu duhur misalnya. Zaman jahiliyah dulu itu duhur sama subuh itu sering bangkong. Ya berarti jam-jam segini ngodok sholat subuh boleh. Jam segini ngodok sholat isya, sholat maghrib, sholat duhur boleh. Karena qadha itu artinya membayar, melakukan sholat di luar waktu yang sudah ditetapkan. Jadi pokok sholat dilakukan di luar waktu yang ditetapkan namanya qadha. Makanya diqadha. Kalau tidak gimana? Nanti terhutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti saat dihisab kita akan ditagih oleh Allah karena hutang kepada sesama manusia aja wajib dibayar apalagi hutang kita kepada Allah. Jadi itu kalau misalnya ketinggalan. Jadi dalam hal ini satu ketika baginda Rasulullah pernah melakukan sholat duhur sebanyak 5 rakaat. Bahkan juga pernah ketika pada waktu itu Rasulullah sedang melakukan sholat kemudian baru dapat 3 rakaat kemudian salam. Setelah salam kemudian sahabat ada yang memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasul, akosorta, apakah engkau telah mengkosor sholat, meringkas sholat, atau memang ketentuannya begitu? Kemudian terjadi dialog pada waktu itu. Apa benar? Saya kurang 1 rakaat. Kemudian benar, sahabat yang lain membenarkan itu. Lalu kemudian Rasulullah takbir Allahu Akbar berdiri nambah 1 rakaat. Setelah itu kemudian di akhir sebelum salam melakukan sujud namanya sujud sahwi. Itu juga merupakan sunatullah dan itu pelajaran bagi kita. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada dasarnya memberikan pelajaran kepada kita. Kalau terjadi begitu solusinya begini sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi. Jadi sesuatu yang dilakukan dalam keadaan lupa, kalau sesuatu itu dilakukan dengan sengaja membatalkan sholat, maka kalau dilakukan dalam keadaan lupa, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Menambah rakaat kalau dilakukan sengaja jelas batal, tapi kalau enggak sengaja itu juga tidak batal, makanya diganti dengan sujud sahwi. Wali syakin fi ma shallahu wahtamala ziyadatun li annahu in kana zaidan fasujudu li ziyadah wa illa falitaruddul mujib lidu'fin niyati falau syakka asala salasan am arba'an masalan atabiraqatin di anal asla adamu fi'liha. Termasuk seseorang yang ragu terhadap jumlah rakaat salat, ragu. Sholat duhur misalnya, ragu. Dapat 3 rakaat atau 4 rakaat.
Maka dalam hal ini kita harus meyakini yang sedikit. Oh berarti 3. Kemudian nambah 1 rakaat. Setelah itu nanti ditutup dengan sujud sahwi. Jadi kalau lupa atau ragu terhadap jumlah rakaat, kita harus meyakini yang sedikit. Tapi kalau makan bakwan di warung habis 5 atau 7 ya, yakin yang banyak. Kemudian dibayar yang 7, jangan yakin yang sedikit. Tapi kalau sholat yakin yang rakaat sedikit. Dapat 3 atau 4, oh 3, nambah yakin saja 3. Kemudian nambah lagi 1 rakaat, kemudian nanti di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Karena itu memang tugasnya setan itu. Setan itu menggoda luar biasa. Pada saat kita sholat itu setan sibuk luar biasa sehingga akhirnya salah satu strategi setan adalah kita ini dilupakan jumlah rakaat. Termasuk sholat-sholat yang sir. Kalau sholatnya isya itu lebih mudah ngingetnya karena yang 2 kan bacaannya keras, yang 2 bacaannya sir, itu lebih mudah ngingetnya. Tapi duhur kan 4-4-nya sir, ini dapat 3 atau dapat 4 di rakaatnya. Maka yakini yang sedikit, kemudian melanjutkan, menambah, dan setelah itu nanti dilakukan sujud sahwi. Pada saat kita melakukan sujud sahwi, maka setan akan berkata, ya Allah, sia-sialah apa yang sudah aku lakukan selama ini. Aku berusaha semaksimal mungkin membuat anak Adam ini lalai terhadap sholatnya. Sehingga aku ingatkan dengan sesuatu yang terlupakan di luar sholat menjadi ingat saat sholat dan menyebabkan dia lupa dengan jumlah rokaatnya. Ternyata Allah masih memberikan solusi yaitu dengan kesempatan melakukan sujud sahwi. Sebab dengan melakukan sujud sahwi, maka seakan-akan ditipek oleh Allah semua yang terlupakan di dalam sholat. Kejadian-kejadian dalam sholat itu semuanya dianggap clear dan dianggap normal seperti semula. Tidak ada cacat dalam sholatnya. Sehingga godaan setan yang dilakukan oleh setan selama ini hambar. Tidak ada artinya. Dikalahkan dengan sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu menormalkan kembali. Ibarat komputer habis dipakai kemudian agak ngedet, direfresh di akhir sebelum shutdown. Direfresh sebelum shutdown itu dalam rangka mereview kembali, merefresh kembali biar kondisi komputer itu normal seperti sedia kala. Sujud sahwi juga solusi yang ditawarkan apabila seseorang terjadi sesuatu di dalam sholat kemudian melakukan sujud sahwi, maka sholatnya kembali sempurna. Godaan-godaan setan yang dilakukan selama itu tadi tidak berarti kalah dengan sujud sahwi. Itu makanya terjadi lupa dengan jumlah rokaat, itu hal yang biasa. Apalagi dalam kondisi sholatnya sholat yang sir, asar, duhur, karena itu 4-4-nya sir semuanya. Jadi biasanya suka lupa berapa jumlah rokaatnya. Karena memang di saat sholat kadang-kadang pikiran kita ngelamun kemana-mana. Ya itulah yang kemudian Allah memberikan solusi dengan melakukan sujud sahwi. Sampai di sini ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada yang tanya, berarti sudah paham semuanya. Alhamdulillah. Baik, tinggal 1 menit lagi kalau jam itu. Kalau jam ini kurang 3 menit persiapan untuk melakukan sholat isya. Mudah-mudahan sedikit kita ngaji. Niat saya itu ngaji sambil murojaah, saya sendiri murojaah. Sebab dengan demikian saya akan membuka-buka kembali untuk kitab ini, dan kitab itu susah untuk dipaham. Jadi nggak langsung kita membaca kitab itu langsung paham nggak. Kecuali kalau memang udah kelasnya kelas-kelas yang sudah memang kayak Gus Baha dan segala macam, baca aja sudah paham. Kalau saya ini harus berulang-ulang gitu. Kayak nangkap maling itu kalau Mbah Yai itu. Baca kitab itu kayak orang nangkep maling. Maling itu sekali ditangkap nggak akan ngaku itu. Kami ditangkap kemudian dipukulin, tanya-tanya dia akan ngaku. Baca kitab itu ulang-ulang baru kita sedikit paham. Mudah-mudahan ada pemahaman. Demikian dan kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.